Kita refresh dulu ya. Bernoulli mencetuskan hukum kekekalan energi pada fluida, di mana dia menjelaskan ya, energi pada sisi masuk dan sisi keluar dari sebuah penampang yang dilewati fluida itu akan sama ya, sisi masuk dan sisi keluar akan sama. Ditinjau dari komponen-komponen energi itu sendiri ya. Energi dari fluida kan kita sudah menjelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ada energi yang diakibatkan karena ketinggian fluida itu sendiri ya. Terus ada energi yang disebabkan karena kecepatan fluida yang mengalir, nah, terutama untuk fluida dinamis. Nah, kalau fluida statis yaitu energi yang disebabkan karena ketinggiannya. Nah, kalau fluida statis hanya ketinggiannya sama tekanan hidrostatis itu sendiri. Ya. Jadi tiga komponen ini ya, pada sisi masuk dan sisi keluar dari sebuah penampang akan sama ya. Kalau berbeda berarti ada sesuatu yang menimbulkan kerugian ya. Baik itu kerugian karena adanya gesekan antar pipa maupun kerugian karena adanya perubahan luas penampang. Ya. Kalau di sekolah menengah dulu kan kita hanya dikasih penjelasan rumus-rumusnya secara matang ya. Jadi penurunannya dari mana kita belum diajarkan. Nah, kalau di perkuliahan harus diketahui dulu asalnya dari mana persamaan Bernoulli itu ya. Jadi Anda bisa mengetahui atau bisa membayangkan ya persamaan itu awalnya dari mana ya. Ini pendahuluannya. Persamaan energi yang menggambarkan gerak partikel diturunkan dari persamaan gerak. Ya. Jadi zaman dulu suatu zat baik itu padat maupun cair diturunkan dari persamaan gerak. Persamaan gerak berarti kan hukum Newton ya. Nah, hukum Newton kedua, terutama hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A ya. Terus persamaan energi ini merupakan salah satu persamaan dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hidrologika atau ilmu yang pelajari pergerakan sebuah fluida, terutama fluida zat cair ya. Adapun persamaan energinya yaitu persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Persamaan Euler kalau sudah diketahui baru kita turun ke persamaan Bernoulli untuk persamaan matematikanya. Nah ini kita coba untuk menurunkan dari persamaan Euler ya. Nah ini ada gambar ya. Gambar ini menunjukkan elemen berbentuk silinder atau sebuah tabung arus atau stream tube ya. Nah, yang bergerak sepanjang garis arus dengan kecepatan dan percepatan di suatu titik pada waktu tertentu ya. Sedangkan untuk kecepatan kita notasikan sebagai V dan untuk percepatan dinotasikan sebagai A. Sedangkan untuk panjang, luas penampang dan rapat massa kita notasikan ds, da dan rho. Nah, panjang itu ds. Nah, di ds itu ini ya panjang pipanya ya. Sedangkan da itu luas penampang. Sedangkan rho massa jenis dari fluida itu sendiri. Sehingga elemen-elemen tersebut ds, da, rho, g ya, karena kan ada gravitasi ya, berarti dikalikan percepatan gravitasi. Ya. Oleh karena itu tidak ada gesekan, maka gaya-gaya yang bekerja hanya gaya tekanan pada ujung elemen dan gaya berat. Nah, ini ya gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya di ujung elemen sama gaya berat itu sendiri atau gaya hidrostatis ya. Ini ada tekanan ke arah atas terus dilawan tekanan yang ke arah bawah. Ke arah bawah berarti kan P plus dP kalikan dA. Ini gaya yang arahnya ke bawah.
aliran fluida dinamis. Kalau kan miring berarti fluidanya mengalir ke bawah. Terus ini ada perlawanan aksi dan reaksi dari arah bawah. Terus ada juga energi yang berdasarkan gaya berat ya. Berarti kan berhubungan dengan berat jenis dari fluida itu sendiri. Hasil kali dari massa elemen dan percepatan harus sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut. Nah, ini menyebutkan penurunan rumus dari persamaan gerak hukum Newton yang kedua. Ini ya. Nah, ini ya cikal bakal dari persamaan Euler. Dalam memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja pada elemen, maka hukum, hukum Newton kedua untuk gerak partikel di sepanjang garis arus menjadi F sama dengan M kali A. Kita jabarkan dulu. Nah, di sini ada gaya tekan yang arah ke atas. Terus di sini ada gaya tekanan yang arah ke bawah. Aksi reaksi ya. Terus di sini ada gaya karena elevasi. Elevasi ya di sini ya. Karena ini miring berarti kan ada cos alfa di sini. Nah, kita cari di sini cos alfa. Jadi kita kumpulkan gaya-gayanya berdasarkan arahnya ya. Misalnya untuk gaya yang di sini berarti kan P dikalikan dA. Ini kan PdA. P itu tekanan, dA itu luas penampang ya. Ya kan kalau cari F gaya sama dengan tekanan dikalikan luas penampang. Sedangkan kalau cari tekanan itu kan gaya dibagi persatuan luas penampang. Ini sudah dibalik, kita cari berdasarkan gaya-gayanya dulu ya. Kita asumsikan untuk yang ke atas kita buat positif ya, P dikalikan dA atau luas penampang sini ya. Terus dikurangi ya gaya yang arahnya ke bawah. Tadi P plus dP dikalikan dA. Dikalikan dA, jadi habis itu dikurangi dengan gaya yang diakibatkan oleh gaya hidrostatis kemarin ya. Nah, gamma dikalikan ds dA cos alfa. Nah, kalau ini kan kalau gamma ds dA berarti sama dengan gaya juga kan, gaya diakibatkan gaya berat ya. Dikalikan cos alfa. Terus yang sisi kanan sama dengan massa dikalikan percepatan ya, M. Nah, kan kalau massa di massa yang sisi kanan massa dikalikan percepatan ya. Kita percepatannya kita turunkan, kalau massa kecepatan dibagi waktu ya, dt ya. Habis itu kita jabarkan lagi. Nah, untuk sisi kanan massa sama dengan rho dikalikan ds dA ya. Sampai sini paham ya kira-kira ya? Paham kira-kira? Oh, pada ngantuk ini ya. Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan. Jadi rho kali ds kali dA. Kita masukkan ke sini yang sisi kanannya. Ya. Kita jabarkan lagi PdA min P plus dP dikalikan dA dikurangi gamma ds dA cos alfa sama dengan rho dan dV per dt. Kemudian persamaan ini dibagi dengan dA, dA-nya dihilangkan ya, biar enak ya menurunkannya. Jadi tinggal P dikurangi P plus dP dikurangi gamma ds cos alfa sama dengan P ds dV per dt. Sampai sini ya, paham kira-kira sampai sini ya. Terus sebelumnya kita sudah membahas kinematika fluida kemarin ya. Kalau sebuah fluida yang mengalir pada tangki yang berlubang, maka terjadi dua percepatan. Ada percepatan konveksi, yaitu percepatan dikarenakan adanya perbedaan luas penampang.
Terus ada juga percepatan lokal, ya. Percepatan lokal berarti kan percepatan diakibatkan karena adanya apa? Karena adanya waktu ya, persatuan waktu ya. Karena di sini ada fluida yang mengalir karena adanya perubahan luas penampang. Jadi percepatannya kita pakai percepatan konveksi. Jadi dV per dt sama dengan VdV per ds. Ya. dV per dt ini ya dV per dt kita ganti VdV per ds. Sedangkan cos alfanya didapatkan dari ini ya dz dibagi ds. Nah, ini cos alfa ya. Terus gamma itu rho kali g atau berat jenis sama dengan massa jenis dikalikan kecepatan gravitasi ya. Terus kita masukkan semua di sini ya. Nah, kita masukkan semua kebersamaan ini bluk-bluk. Nah, jadi seperti ini. Jadi P min P plus dB dikurangi rho G dz sama dengan rho V dV. Ini sampai sini. Habis itu kita sederhanakan lagi sama dengan dikurangi P kan 0. Jadi tinggal min dB dikurangi rho G dz sama dengan rho V dV. Persamaan ini kita bagi lagi dengan massa jenis 1 rho. Sehingga didapatkan dP per rho dikurangi G kali dz sama dengan V dV. Nah, dibagi ya, dibagi rho semua ya. Nah, persamaan ini disebut persamaan Euler. Nah, ini persamaan Euler. Ini persamaan Euler buat persamaan fluida yang mengalir tadi ya, untuk cikal bakal dari persamaan Bernoulli itu sendiri. Sampai sini paham kira-kira ya? Paham ya kira-kira sampai sini ya? Kalau ada yang tanyakan silakan sampai sini. Ada yang tanyakan kira-kira? Mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Sopo iki? Mau nanya, Pak. Dari siapa ini? Nggak kelihatan saya ini. Raihan, Pak. Raihan, ya silakan Raihan, Raihan. Pak. Pak, misalnya ini kan di dalam pipanya itu tuh, di diameter dalam pipanya itu dikasih ulir-ulir gitu, kayak ulir baut, atau dikasih bentuk helikal. Itu ngaruh ke gaya gesek dari fluidanya nggak sih, Pak? Ntar, Pak. Nah, ini pertanyaan bagus ini, gitu. ya, pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus, Raihan ya. Nanti ini dibahas pada waktu Anda mengukur losis ya. Itu nanti akan mengakibatkan losis karena gesekannya akan semakin besar ya. Nanti kan kalau Anda menghitung pompa ya, ini nanti pertemuan terakhir paling ya untuk menghitung kapasitas pompa yang akan dibutuhkan dalam sebuah jaringan pemipaan ya. Nanti kan pipanya dipakai macam-macam tuh, ada yang PVC, ada yang besi, ada mild steel segala macam ya. Nah, setiap jenis pipa, setiap bahannya pasti akan mempunyai koefisien yang berbeda-beda. Dari koefisien itu bisa dicari faktor gesekannya. Nah, kamu kan bisa membayangkan pipa yang sehalus itu, pipa PVC, kan halus banget itu aja masih mempunyai faktor gesekan, koefisien gesekan. Gimana lagi kalau ada pipa yang berulir, berarti semakin banyak losisnya ya. Jadi dimungkinkan losisnya akan semakin banyak dan menimbulkan aliran yang turbulen ya. Ya, paham kira-kira ya. Semakin besar, nanti koefisien gesekannya juga akan mempengaruhi di kerugian aliran fluida itu sendiri ya. Bagus pertanyaannya ini. Nanti ngarahnya ke kerugian pada aliran fluida itu sendiri ya. Nah, kan kalau kita untuk mencari faktor gesekan, kita kan harus mengetahui dulu nih aliran dalam sebuah pipa ataupun penampang itu dia termasuk aliran apa? Aliran
laminet, aliran transient, ataupun aliran turbulen ya. Nah, kalau sudah didapatkan alirannya, nah, kita bisa mencari pada diagram Moody ya. Diagram Moody nanti ketahuan faktor gesekannya berapa. Ya, faktor gesekannya berapa. Terus setelah itu bisa didapatkan kerugian-kerugian yang akan terjadi pada sebuah pipa. Nah, kerugian-kerugian ini akan mengurangi bukan mengurangi, menambah daya pompa yang dibutuhkan. Ya. Paham kira-kira ya? Ryan, bisa dipahami Pak Ryan? Iya Pak. Ya, Paham, Pak. ada lagi yang bertanya, pertanyaan yang bagus dari Ryan ini. Ada lagi yang bertanya? Masih bertanya Ustaz ini. Masih baca persamaannya ini Pak. Oh, masih merunut, baguslah. Yang lain yang sering bertanya siapa ya kemarin tuh ya? Chef Ilyas, nanya nggak Ilyas? Nah, ini Ilyas rajin bertanya juga ini. Ilyas, rajin bertanya dalam mimpi gitu ya. Yas, ada yang tanya nggak Yas? Aman Pak, aman. Aman ya. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Siap. Kita lanjutkan penurunan rumus dari Euler tadi ya. Nah, dari persamaan Euler kita turunkan ke persamaan Bernoulli. Nah, apabila kedua ruas dari persamaan Euler ini dibagi dengan G, kemudian diintegralkan secara parsial, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini kan masih persamaan diferensial ya. Kita turunkan, kita integralkan sehingga didapatkan persamaan Z tambah P dibagi gamma ditambah V kuadrat dibagi 2G sama dengan konstan. Nah, inilah persamaan Bernoulli ya. Nah, kalau di sini yang dibagi G terus diintegralkan. Nah, ini kebalik kayaknya ya. Ini PdP letaknya, maaf, ini harusnya di sebelah sini. Biar nggak bingung kamu ya. Nah, biar nggak bingung. Kita masuk dulu. Nah, ini kan enak bacanya. Nah, di sini kan ya. Nah, P dibagi gamma ditambah Z ditambah P kuadrat ditambah 2G. Nah, oh salah, ini harusnya biar enak kita biarkan dulu yang dipindah sebelah sininya aja deh, biar nggak mumet gitu ya. Oke. Nah, iya. Inilah persamaan Bernoulli dari yang kita turunkan dari ilustrasi stream tube tadi ya. Seperti kita ketahui, kita kalau menurunkan fluida itu susah untuk dibayangkan. Beda dengan kita menurunkan persamaan gerak dari benda padat ya. Kalau fluida itu alirannya aja susah untuk dilihat ya. Jadi nggak beraturan. Maka orang zaman dulu menganalogikan atau membayangkan atau membuat sebuah aliran imajiner ya, seperti stream tube tadi ya, sebuah tabung ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita lihat konstanta integral. Nah, ini bisa disebut tinggi energi total yang merupakan jumlah dari tinggi tempat Z ini, tinggi tekanan ini, dan tinggi kecepatan. Tinggi kecepatan ya. Yang berbeda dari garis arus yang satu dengan garis arus yang lain ya. Jadi stream tube itu banyak dari garis arus ya, streamline ya. Nah, seperti kita ketahui pembahasan sebelumnya kinematika fluida kan semua garis arus tidak akan saling menikung ya. Nah, itu imajinernya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu persamaan tersebut hanya berlaku untuk titik-titik pada suatu garis arus. Nah, garis arusnya kan banyak streamline-nya ya. Persamaan di atas disebut dengan persamaan Bernoulli
pada aliran steady satu dimensi untuk zat cair ideal dan tak mampu mampat. Tak mampu mampat berarti kan incompressible ya, fluida yang tidak bisa dikompres ya. Nah, persamaan ini sampai sekarang disebut dengan persamaan kekalahan energi pada sebuah fluida. Inilah bentuk dari persamaan Bernoulli. Paham kira-kira ya sampai sini Bernoulli ya. Terus kita lanjut ke penggambaran persamaan Bernoulli. Nah, ini persamaan Bernoulli. Kita ilustrasikan dari sebuah grafik ini ya. Ini ada sebuah pipa ya, segini ya. Nah, di pipa ini ada alat ukur. Nah, di sini ada dua alat ukur. Di sini ada pipa pitot, di sini ada pipa apa ya? Pipa kapiler lah untuk mengukur tekanan ya di sini. Sisi kiri dan sisi kanan ataupun sisi A dan sisi B ya. Di sini ada garis tenaga. Garis tenaga dapat ditunjukkan oleh elevasi muka air pada tabung pitot. Ini tabung pitot di sini. Garis tenaga, ini garis tenaga. Sedangkan garis tekanan dapat ditunjukkan oleh elevasi muka air pada tabung vertikal. Nah, di sini ya. Ini garis tekanan diukur dari sini. Kalau kita lihat di sini diilustrasikan garis tekanannya, kita tarik garis di sini. Ini garis tekanan ya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat pada tabung-tabung ini bedanya di mana ini? Bedanya ini. Bisa dilihat tabungnya di mana ini. Perbedaan posisi tabung alat ukur ini. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira ini? Ada yang bisa jawab? Tabung yang satu di tepi, yang satu masuk itu, yang pivot. Iya, betul sekali ya. Kalau kita ukur tekanan berarti pakai pipa kapiler yang disambungkan pada tepi ya, karena ukur tekanan aja. Kalau untuk mengukur semua energi, kita letakkan di tengah-tengah sini, tengah-tengah sumbu dari pipa. Jadi keseluruhan dari energi ini bisa disebut dengan garis tenaga atau energi line atau WL ya. Kalau garis tekanan biasanya disebut dengan apa ya? Garis-garis hidrolika ya. Nah, di sini letaknya. Jadi biasanya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini titik A dan titik B mempunyai garis tenaga yang sama. Bedanya komponennya ya. Komponen dari kedua titik ya. Nah, di sini kan kita kelihatan untuk garis tekanan terletak di sini. Nah, di sini. Garis tekanan diperoleh penjumlahan dari elevasi, karena elevasi dan karena tinggi tekan ya, tinggi tekan. Nah, ini garis tekanan di sini. Nah, di sini kan kita bisa mengasumsikan ya sebuah apa namanya penampang pipa yang di titik A kecil. Karena pernah ada di titik B. Nah, ingat-ingat ya, semakin kecil penampangnya mempunyai kecepatan yang lebih besar. Nah, ini lebih besar daripada titik B. Ini lebih kecil kecepatannya, tinggi kecepatannya ya. Nah, tapi sebaliknya, nah, di titik A karena kecepatannya besar, otomatis tekanannya akan apa ini? Tekanan yang di titik A akan lebih kecil daripada tekanan di titik B ya. Titik B lebih besar tekanannya ya.
Karena kecepatan fluida itu berbanding balik dengan tekanan. Seperti contoh pada aerodinamis pada pesawat terbang ya. Di situ kan ada aerodinamis ya. Airfoil. Anda bisa membayangkan nggak airfoil itu? Coba saya gambarkan dulu ya. Airfoil seperti apa? Nah, ini misalkan airfoil ini. Nah, ini airfoil. Anggap saja airfoil ini. Ini arah alirannya ya. Ketika ada, ini kelihatan nggak kira-kira ini? Masa kurang gede ini? Kelihatan ya kira-kira ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini ada fluida lewat sebuah airfoil pesawat terbang lah ya. Ketika dia mengalir sebuah airfoil, nah ini bagian atas, ini bagian bawah. Anggap saja bagian atas itu A ya. Ini 1 lah, posisi 1, terus posisi 2 sini ya. Nah, di sini ada fluida ngalir melewati sebuah airfoil. Ini titik 1 sama titik 2 kecepatannya lebih cepat mana? Ada yang tahu nggak? Kecepatannya. Ini ada fluida udara mengalir pada sebuah airfoil. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Nah, kecepatan di titik 1 sama titik 2 besaran mana? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu ini? Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab ini? Wilda, bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Atau pas semua? Nah, kalau masa nggak ada yang bisa jawab ini? Kecepatan itu apa sih? Arti dari kecepatan apa? Kecepatan itu jarak Jarak satuan waktu. Dibagi sama Waktu. Nah, kalau kamu tahu arti kecepatan pasti bisa tahu lah kecepatan 1 dan kecepatan 2 itu tinggian mana? Kecepatan di 1 dan 2. 50-50. Di 2 bukan kali 1 soalnya ada profil melengkung gitu nabrak. Ya, ini kan otomatis jaraknya lebih apa? Jadi di 1 jaraknya lebih panjang, ya kan? Iya. Berarti lebih cepat mana coba? 1 lebih berarti. cepat. Ya lebih cepat yang kedua no, kan lebih cepat, lebih pendek dia. Oh. Ya kan? Yang di bawah lebih cepat ngalir udaranya. Kalau yang di atas kan kelamaan dia. Muterin ini dulu baru ketemu. Misalnya kan si A sama si B lewat sini. Dia nggak nyampe-nyampe. Yang ini udah nyampe duluan. Ya, berarti kan lebih duluan fluidanya ngalir di posisi 2. Ya. Paham kira-kira ya? Nah, kalau karena itu, Ya. karena yang di sini lebih apa ya, lebih cepat, kecepatan di 2 lebih cepat, otomatis dia tekanannya lebih rendah, ya kan? Karena lebih rendah, akhirnya pesawat akan terangkat, ya. Jadi ada efek lift ya, ada efek lift. Jadi pesawat akan terbang. Nah, paham kira-kira konsep ini ya? Nah, di D3 teknik mesin ini kita
mungkin nggak akan diajarkan drag and lift ya, karena waktunya nggak cukup ya. Kalau dulu masih D1 mungkin ya. D1 kan, kalau D1 ada mekanika fluida 1, mekanika fluida 2. Ini lebih kompleks ya. Mungkin nanti kalau Anda udah melanjutkan ke S1 mungkin akan diberikan fluida yang mengalir pada sebuah penampang ya, atau bisa disebut dengan efek drag and lift. Nah, itu teori dasar untuk aerodinamika ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi karena kecepatannya lebih tinggi, otomatis tekanannya lebih rendah. Nah, ya, kecepatan di titik A lebih tinggi daripada titik B. Tetapi tekanan di titik A lebih rendah daripada titik B tekanannya. Itu ya, paham kira-kira ini ya. Nah, semua garis tenaga yaitu penjumlahan antara tinggi elevasi, tinggi tekanan sama tinggi kecepatan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi garis tenaga bisa disimpulkan jumlah dari tinggi kecepatan, energi diakibatkan oleh kecepatan fluida, terus tinggi tekanan, energi yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis, dan tinggi karena elevasi atau Z itu tadi ya. Jadi H, semua total energi itu sama dengan H sama dengan Z ditambah P dibagi gamma ditambah V kuadrat dibagi 2G. Inilah persamaan energi, bisa disebut dengan H. H ini ya, H ini bisa dipakai untuk menentukan berapa energi yang dibutuhkan. Kalau kita merancang pompa kan, kalau Anda beli pompa kan biasanya kan berapa head yang dibutuhkan. Nah, head yang dibutuhkan sama kapasitas alirannya. Nah, nanti di akhir pertemuan semester kita bahas perencanaan pompa ya. Berapa pompa yang dibutuhkan, kapasitas pompa dan headnya. Kalau head satuannya meter ya. Jadi berapa daya pompa yang dibutuhkan untuk mengangkat fluida dari titik 1 ke titik 2, dari reservoir bawah ke reservoir atas ya. Satuannya meter. Nah, di pompa kan ada tulisannya di name tag-nya itu ya, head dari pompa ini berapa meter. Nah, itu satuan energi sebenarnya itu, tapi satuannya meter. Nah, awalnya dari persamaan Bernoulli ini ya. Biasanya kalau beli pompa yang ditanyakan headnya berapa sama kapasitasnya berapa. Nah ini ya, aplikasi dari persamaan Bernoulli di dalam medan aliran ya. Kita jabarkan lagi di antara titik A dan titik B. ZA ditambah PA dibagi gamma ditambah VA kuadrat dibagi 2G akan sama dengan ZB ditambah PB dibagi gamma ditambah PB kuadrat dibagi 2G ya. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jumlah tinggi elevasi, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan di kedua titik adalah sama ya. Atau bisa disebut dengan garis tenaga ya. Nah, ini definisi dari tenaga tadi ya, garis tenaga ataupun garis energi ya. Garis energi adalah pernyataan grafis dari energi di tiap bagian ya, atau bisa disebut dengan energi total pada sebuah datum yang dipilih ya. Terus garis derajat hidrolik, nah ini tinggi tekanan ya sebenarnya ya.
atau HGL hydraulic grade line terletak di bawah garis energi dengan suatu jumlah yang sama dengan head kecepatan di bagian itu. Dua garis sejajar untuk semua bagian dengan luas irisan penampang yang sama. Ini intinya sama kayak tadi ya, cuman bahasanya agak apa ya. Yang penting Anda tahulah intinya ya. Garis energi juga jumlah total dari energi kecepatan, energi tekanan, dan energi yang disebabkan oleh elevasi. Sedangkan garis derajat hidrolik atau HGL, hydraulic grade line, garis tekanan sama elevasi tadi ya. Setelah ini yang kita bahas tadi dari pertanyaan dari siapa tadi ya, lupa ya. Rehan ya. Nah, kehilangan energi ya. Nah, pada fluida nyata atau real, aliran yang terjadi akan mengalami gesekan dengan dinding pipa sehingga akan mengalami kehilangan energi. Kehilangan energi dapat disebabkan menjadi yang pertama kehilangan energi primer atau energi mayor atau losses mayor ya. Nah, kehilangan energi karena adanya gesekan dengan dinding batas pipa atau dinding pipa. Ini losses mayor ya. Terus yang kedua kehilangan energi sekunder atau kehilangan energi karena perubahan tampang aliran ya. Atau minor losses. Ini perubahan tampang aliran atau percabangan ya, bisa elbow, bisa perempatan atau bisa pertigaan. Ya. Nanti setiap penampang mempunyai koefisien masing-masing ya. Nah, nanti kalau sekarang itu Anda sudah dipermudah dengan koefisien dari sebuah produk ya, dari pipa, bahannya PVC, bahannya apa, sudah ada koefisiennya. Jadi lebih mudah ya. Pada pipa yang sangat panjang, kehilangan energi primer atau losses mayor akan jauh lebih besar. Nah, biasanya minor lossesnya akan diabaikan karena kalau pipa panjang itu gesekannya semakin banyak ya. Dan akhirnya persamaan Bernoulli bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Z1 ditambah P1 dibagi gamma ditambah P1 kuadrat dibagi 2G sama dengan Z2 ditambah P2 bagi gamma ditambah P2 kuadrat dibagi 2G ditambah HF itu losses mayor, terus ditambah lagi HE itu minor losses ya. Jadi diingat-ingat yang losses mayor itu karena gesekan di dinding pipa ya. Jangan untuk losses minor itu karena adanya perubahan penampang atau percabangan atau valve ya. Itu merupakan losses minor ya. Nah, ini kehilangan energi primer akibat gesekan. Nah, ini persamaannya ya, HF sama dengan K dikalikan V kuadrat dibagi 2G. Gesekan. Kenapa kok kecepatan? Karena kekasaran pipa bisa mengakibatkan menurunnya kecepatan fluida yang akan mengalir ya. Makanya koefisien dikalikan energi yang disebabkan oleh kecepatan fluida. K itu koefisien dari gesekan ya. K didapatkan dari F L dibagi D. F itu apa? F itu koefisien kehilangan energi karena gesekan. Sedangkan L itu panjang pipanya, terus D itu diameter pipa itu sendiri. Biasanya untuk F itu 0,02 ditambah 0,005 dibagi D. Nah, ini cara paling gampang ya sebenarnya ya. Cuma cara yang lebih lebih detail dan lebih akurat
bisa menggunakan diagram Moody ya, diagram Moody. Tak cari dulu diagram Moody ya, sebentar ya. Diagram Moody. Nah, diagram Moody. Nah, ini ada pompa. Ini diagram Moody. Nah, di sini diagram Moody ya. Ini F-nya cari di sini sebenarnya ya. Mencari faktor gesekan ya. Faktor digesekan didapatkan dari Reynolds number atau angka Reynolds ya. Reynolds number dihasilkan dari diameter kecepatan pada fluida itu sendiri ya. Kalau sudah didapatkan angka Reynolds-nya, terus didapatkan juga relatif roughness ya, epsilon dibagi D diameter dalam dari pipanya. Epsilon ini didapatkan dari bahan pipa itu sendiri ya. Misalkan kita pakai apa ya, PVC, di sini PVC nggak ada ya, atau iron cast gitu, atau bahan pipa dari besi ya, besi tuang ya. Misalkan besi tuang 0,15 E-nya, terus dibagi dengan diameter dalamnya, terus diketahui dia relatif pipe roughness-nya sekitar 10 pangkat min 5. Kita tarik di sini. Nah, tarik ke sini, terus ditemukan sama angka Reynolds. Nah, angka Reynolds kan berhubungan dengan jenis aliran ya. Nah, turbulen, laminar maupun transient. Kalau laminar kita pakai ini, kalau turbulen kita pakai yang di sini. Jadi 10 pangkat min 5 dikalikan ditemukan dengan garis angka Reynolds ini ya. Reynolds-nya kira-kira misalkan ini 10 pangkat berapa ini? Atau 5 pangkat 10 pangkat 5 ya. Dari sini habis itu tarik garis ke kanan. Nah, didapatkan faktor gesekannya sebesar 0,01. Nah, nilai F-nya ini yang didapatkan ya. Terus kita masukkan lagi ke persamaan mayor losses tadi ya. Nah, kita kembali lagi ke nah kita kembali lagi ini ya. Nah, tadi cara mencari F ya, koefisien kehilangan energi atau koefisien gesekan. Sampai sini paham kira-kira? Paham, Pak? Paham ya, merem ya, gampang ya. Merem terus ya, turu ya ini. Jangan tidur loh ya. Iya, Pak. Rasanya aku dongeng apa tidur semua, nggak ada yang bertanya ini ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Chef, tanya nggak Chef? Oh Chef. Ya, Pak. Tanya nggak? Kan tadi bilangnya paham, Pak. Oh paham, oh iya. Ada yang masih bingung? Bul, bingung nggak Bul? Mas Bul? Belum, Pak. Oh, belum bingung. Wah, berarti nggak ada yang bertanya, berarti ngerti ya, mudeng lah hasilnya ya. Ini kalau nggak ada yang bertanya, yo berjalan satu sisi, nggak enak berjalan satu sisi. Nah, sekarang kita bahas kehilangan energi sekunder ya, atau mineralosis ya. Mineralosis disebabkan karena adanya perubahan penampang dari sebuah pipa. Bisa diffuser, bisa nozzle, bisa valve, bisa belokan pipa, dan macam-macam ya. Besarnya kehilangan energi sekunder bisa dirumuskan dengan HE ya. Sama persamanya K sama dengan V2 kuadrat dibagi 2G. Nah, ini kan sama persamaannya ya. Cuma yang membedakan koefisiennya. Nah, koefisiennya didapatkan dari jenis jenis belokan pipa atau penampang pipa ya. Nah, di sini enak, di sini udah ada
koefisiennya. Anda bisa melihat langsung di tabel sebenarnya ya. Nah, tabel ini kita cari misalkan D1 per D2. D1 itu inlet, D2 itu outlet ya. Dikuadratkan sehingga ditemukan misalkan 0,4 ya. Terus didapatkan untuk harga K itu 0,36. Ini kalau terjadi perubahan luas penampang ya. Terus yang kedua ini kehilangan energi karena sebuah belokan ya. Sebuah belokan. Nah, belokan kan ada yang 45 derajat, ada yang 90 derajat ya. Tapi kalau kamu beli pipa kan biasanya yang paling gampang itu kan 90 derajat ya. Oke lah, kita pakai 90 derajat ya. Ini harganya kalau 90 derajat untuk pipa yang halus atau PVC harganya segini. 1,129. Untuk pipa yang kasar atau bahan dari besi ataupun tembaga itu biasanya 1,265. Jangan khawatir, harga ini pasti dikeluarkan dari pabrikasi pipa ya. Yang buat pipa pasti mengeluarkan spesifikasi seperti ini. Harganya pasti dikeluarkan. Kalau nggak ada harga ini berarti perusahaan pipanya kurang bagus ya. Perusahaan pipa balabal ya kalau nggak ada harganya ya. Wah, habis ini gimana ini? Slide-nya habis ini. Ada yang tanyakan nggak? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Oh, Chef, Pak. Oh, Chef, tanya Chef. Ya, di situ kan kehilangan energi itu ya diakibatkannya itu kan ada perubahan penampang pipa, belokan pipa, atap dan lain-lain. Nah, di sini kan cuma nyari K-nya, koefisien kehilangan energinya itu cuma 2 tuh di tabel yang karena perubahan penampang sama akibat belokan itu. Pertanyaan bagus ini. Ya. Sama lain-lain tuh gimana ya Pak? Nah, ini bagus ini, pertanyaan bagus ini. Nah, untuk yang lain-lain seperti katup, diffuser, nozzle, kamu cari sendiri di produknya, ya. Di setiap produk pasti ada harga K-nya masing-masing. Nah, saya tunjukkan lagi di slide pompa tadi ya. Tak stop dulu ya. Pertanyaan bagus, terima kasih Chef ya. Kalau gini kan enak diskusinya. Kok diem terus kan Anda nggak tahu di tidak tahunya. Nah, tak kasih yang pompa lagi. Mana pompa lagi? Nah, ini ada salah satu mana tadi ya? Bentar. Nah, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan ada elbow. Nah, ini kan kelihatan nih. Harga K dari elbow 90 derajat 30. Nah, harga K dari elbow yang ada seperti ini bentuknya di 50. Terus nanti ada juga valve. Nah, valve itu berapa harga K-nya? Ada juga foot valve itu ada juga harga K-nya. Jadi tergantung dari produk itu sendiri. Nah, jadi semua pabrikan akan mengeluarkan produk dan sudah ada angkanya. Nah, angkanya itu dihasilkan dari mana? Dari semua percobaan, Mas ya. Ya kan namanya bikin produk dia melakukan eksperimen ya. Dari semua produk dihasilkan eksperimen berapa kali sehingga disimpulkan bahwa produk ini mempunyai nilai K-nya sekian. Nanti pas perencanaan pompa atau pemipaan, Anda beli pipa, itu sudah ada harga K-nya masing-masing. Baik itu perubahan dimensi dari diameter besar ke kecil itu berapa, ataupun foot valve, ataupun ada juga check valve, itu ada juga harganya. Semuanya ada harganya. Cuma kalau di sekarang, kalau sekarang saya kasih contoh
untuk bagian yang paling sering kita jumpai. Ya, nanti kalau Anda merencanakan perencanaan pipa ada berbagai macam, Anda cari koefisien gesekan dari produk itu sendiri. Ya, berapa harganya ya? Paham kira-kira ya, Chef ya? Paham, Pak. Iya. Nggak lihat bungkusnya ya, Pak. Ini saya kasih contohkan untuk perubahan luas penampang sama elbow aja karena paling sering dipakai. Untuk valve, bermacam-macam valve, cek valve, boot valve, valve tabok segala macam itu sudah ada harganya masing-masing. Kalau saya tunjukkan semua bisa satu buku itu ya koefisiennya ya. Ada yang lain yang ditanyakan? Terima kasih, Chef. Tanya Chef. Ada yang lain? Monggo. Ada yang tanyakan lagi? Apa saya lanjutkan ini? Halo? Boleh, Pak, lanjutkan. Lanjutkan aja. Lanjut dulu ya, Pak. Lanjut dulu, Pak. Iya, lanjutkan kemana? Mau habis ini lanjutkan. Oke, kalau biar lebih lebih memahami, ini ada contoh soal nih ya. Ini ada sebuah pipa mempunyai luas tampang yang mengecil dari diameter 0,3. Ya, 0,3 ya. Titik 1 0,3, di titik 2 0,1. Nah. Ya ini ya, titik 1 dan titik 2. Nah, pipa mengalir air dengan debit 50 liter per detik ya. Tekanan di penampang 1 2 kg per cm persegi. Nah, apabila tekanan di tampang 2 tidak boleh lebih dari 1 kg per cm persegi, maaf. Maka hitunglah kehilangan energi, hitunglah Z ya, apabila kehilangan energinya diabaikan. Losisnya kita abaikan ya. Misalkan ini pipanya halus banget sampai nggak ada losisnya ini ya. Nah, itulah harga Z. Nah, harga Z ini ya. Nah, harga Z di titik 2. Nah, kalau di titik 1 kan pas di tengah sumbu ini. Selisih tampang 1 dan tampang 2 itu Z. Nah, ini. Jadi hitunglah ketinggian dari ini ya di posisi 2. Kita hitung. Nah, kita hitung dulu. Nah, ini kita diketahui D1 0,3, D2 0,1, debit 1 50 liter per detik. Nah, dikonversikan dulu ke metris ya, 0,05 kubik per detik. Nah, terus kita hitung kecepatan di titik 1. Nah, V sama dengan Q dibagi A atau debit dibagi luas penampang. Sehingga untuk V1 0,707. Untuk V2 didapatkan 6,366 meter per detik. Ini yang untuk kecepatan di titik 1 dan titik 2 ya. Terus kita hitung tekanan dan tinggi tekan. Nah, untuk di titik 1 kan 2 kg per cm persegi. Kita konversikan ke meter ya, dengan 20 ton meter persegi. Terus kita hitung tinggi tekan pada titik 1. Nah, kemudian 20 dibagi gamma. Gamma itu berat jenis. Berat jenisnya 1 ya, kita anggap 1 lebih gampang lah. Kan konstanta ini ya. Sama dengan untuk tinggi tekannya 20 meter. Terus untuk P2 kita hitung bluk-bluk. Nah, didapatkan 10 meter ya untuk tinggi tekan pada titik 2. Habis itu kita masukkan ke persamaan Bernoulli. Nah, kita masukkan semua ini ya. Ini angkanya banyak ini, kamu hitung sendiri ya. Kita masukkan bluk-bluk. Semumet dingin dulu ya. Ya. Akhirnya didapatkan, nah ini kita masukkan semua, akhirnya didapatkan Z-nya sama dengan 7,96 meter ya untuk elevasi dari pipa itu sendiri. Gampang kan ya, semerem ini ya. Merem tidur ini merem ini. Paham kira-kira ya?
Ada yang tanyakan nggak? Ada kesalahan tulis mungkin? Oke, kita lanjut aja lah. Semakin lama semakin ngantuk kamu nanti ya. Ini ada contoh kedua. Sebuah tangki mempunyai kedalaman H. Ini ada H ya. Dari permukaan atas ini. Berapa tekanan air di dasar tangkinya? Kamu nyari P2 berarti ya. Kalau P1 1 atmosfer, karena diasumsikan tekanannya sama dengan tekanan udara luar ya. Sedangkan untuk kecepatan, kan nggak ada air mengalir di sini. Yang ada kan fluida statis ya. Berarti diasumsikan nggak ada kecepatan alirannya. Jadi V1, kecepatan di titik 1 sama dengan tekanan kecepatan di titik 2. Atau sama dengan 0, diasumsikan 0. Anggap aja 0 kan ya, meskipun kalau air di tangki kalau kena angin kan masih punya kecepatan sebenarnya ya, tapi kita asumsikan 0 lah. Maka persamaan Bernoulli menjadi, V-nya kan hilang, kan 0. Jadi P1 dari gamma ditambah Z1 sama dengan P2 dari gamma ditambah Z2. Nah, kita pindahkan, kita pisah-pisahkan. Jadi kita cari P2-nya. P2 sama dengan P1 ditambah Z1 min Z2 dikalikan gamma. Z1 min Z2 itu H. Jadi P2, nah sedangkan P1 kan tekanan atmosfer. Jadi P2 sama dengan P atmosfer tambah H dikalikan gamma. Ini kita bisa mengetahui tekanan di titik 2 yaitu tekanan atmosfer ditambah ketinggian dikalikan gamma. Berarti kan lebih ke arah tekanan hidrostatis atau fluida statis tadi ya. Nah, sekarang untuk contoh yang berapa ya? Contoh yang ketiga ya. Sebuah tangki mempunyai lubang bocor kecil di dekat dasar dengan kedalaman H dari permukaan atas, ini H ya, sini ya. Berapakah laju aliran air dari lubang yang bocor tersebut? Nah, ini kamu lihat mau mencari kecepatan air mengalir. Nah, di sini kan ada kecepatannya ya. Anggap kecepatan di sini 0. Nah, berarti kan P1 0 kan, anggap aja di sini nggak punya kecepatan tangki ya. Sehingga P1 sama dengan 0. Tekanan di atas di lubang bocor, nah ini yang di atas sama yang di bawah sama kan, sama-sama dia mempunyai tekanan. Nah kan lubang berarti kan tekanan sini sama sini sama. P1 sama dengan P2 sama dengan P atmosfer. Jadi untuk persamaan Bernoulli-nya kita bisa hitung. Nah, P1 kan 0. Nah, terus kita jabarkan lagi untuk tinggi tekan. Kita pecah tinggi tekannya ya. Rho G Z1 ditambah P atmosfer. Nah, sama dengan setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GZ2 tambah P ATM. Cuman buat motoin skopar kunci aja ya Pak? Oh nggak salah Bapak. Iya. Jadi sampai sini kita bisa menyimpulkan ya, P-nya 0, V1 0. Sedangkan di titik 2 ada, kita jabarkan lagi menjadi persamaan biar sama ya. Kamu dari tinggi kecepatan tadi ya, V kuadrat dibagi 2G yang setengah kan ya. Nah, tadi kan dijadikan rho ya, G-nya di kita sederhanakan lah. Jadi ini tinggi kecepatan ya, setengah rho V2 kuadrat tambah rho GZ2 tambah PAT. Kita coret-coret ya. PATM coret, kiri kanan coret. Nah, rho-nya coret semua, coret, hilang ya. Yang ada Z1, Z2 sama 2 kita pindahkan ya. Kita pindahkan, kan kita mau nyari Z2 ya. Jadi Z2 sama dengan akar 2G
dikalikan Z1 min Z2. Ya, ini kan pindah sini Z1 min Z2, terus kita persamaan ini yang setengah V2 kuadrat. Sehingga didapatkan untuk V2 sama dengan akar 2G dikalikan Z1 min Z2. Atau bisa disederhanakan V2 kuadrat sama dengan akar 2GH. Nah, persamaan ini yang sering kita jumpai di waktu Anda SMA ya. Nah, Anda kan dulu belajar ini ya, sebuah ember mempunyai lubang di bawah. Berapakah kecepatan air yang melewati lubang? Nah, tahu-tahu ujuk-ujuk keluar rumus ini, akar 2GH. Nah, ini dari mana? Oh, dulu kan Anda belum tahu asalnya dari mana. Ya, asalnya dari persamaan Bernoulli. Nah, sampai sini paham kira-kira ya? Paham, Pak. Mantap. Paham ya, merem ya. Enggak. Merem enggak kira-kira ini? Marem apa merem nih? Enggak, Pak. Apa itu di slide 14 boleh lihat enggak? Slide sebelum. Yang ini. Ya, yang nyari besar tekanan di dasar tabung itu. Itu bukan sama ya sama kalau dulu kan nyarinya rumusnya tekanan hidrostatis sama dengan rho GH kan ya. Terus sama berarti sama kayak ini. Sama, bisa nggak nyari? Apa ya? Penyederhanaan itu namanya. Rho GH itu kan sama aja gamma itu kan apa? Gamma itu sama dengan rho kalikan G. Itu sederhanakan ya sama aja. Ya. Iya. Apa namanya ya? Iya. Ini permainan rumus ini. Saya nggak menjabarkan secara detail. Anda mungkin bisa biar hafal sendiri ya. Rho GH itu sama aja gitu benar. Disederhanakan jadi persamaan dengan berat jenis ya. Iya. Ada yang lain? Silakan. Ada yang bertanya. Semakin bertanya kan semakin menguak takbir yang belum Anda ketahui. Nah, yang lain silakan bertanya. Bebas mau nanya apa ya. Pokoknya dalam lingkup mekanika fluida, jangan yang nanyain. Nah, kalau kelas lain nanyanya motor mulu. Pak, kalau mau di motor ini seperti apa? Ya, ayolah sampai lebar-lebar kemana-mana. Nah, dibatasi sampai mekanika fluida aja. Silakan, kalau ada yang bertanya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Oh iya, berarti yang ini, Pak. Yang mana? Yang ditanyakan tadi sama Rehan itu yang ulir. Ulir? Itu. Pipa yang berulir. Maksudnya bagian dalam gitu? Iya, gitu. Jadi kan tadi kata si Rehan, gimana kalau misalkan selangnya itu dalamnya itu nggak lurus. Maksudnya belok-belok gitu ya? Penampang dalamnya ulir lah gitu ibaratnya. Jadi pipanya belok-belok seperti ulir gitu ya? Apa gimana? Atau pipanya itu sisinya itu agak ulir. Nah, itu bisa menghasilkan gesekan. Gesekannya tambah besar itu. Ya. Nah, itu kan tadi kan kayak yang kehilangan energi itu kan ada dua ya, Pak, yang primer sama sekunder. Yang sekunder itu kata beda penampang sama mau belok. Terus kalau untuk yang primernya itu kan yang beda bahan. Iya, gesekan. Nah, yang karena gesekan. Nah, kalau kayak gitu profil bentuk masuknya yang primer berarti, Pak. Itu yang primer karena berhubungan dengan gesekan. Pipanya berhubungan dengan gesekan. Kecuali emang kalau pipanya itu melingkar-lingkar kayak ulir. Nah, kirain yang kayak gitu. Kalau yang melingkar-lingkar kayak ular, nah itu masuknya ke kalau Anda tahu itu seperti apa ya? Throttling atau pencekikan. Ya, jadi fluidanya diperlambat itu. Sehingga menghasilkan throttling. Nah, itu nanti bisa Anda pelajari di praktikum hidrolik ya, tapi nggak dikasih sih praktikum hidrolik ya.
Kalau Anda lihat di apa ya, di mesin pendingin ya, di situ ada sejenis kayak pipa yang melingkar-lingkar. Nah, itu tujuannya buat throttling untuk memperlambat aliran fluida. Tujuannya buat itu. Itu nanti koefisien gesekan yang dipakai berarti kan koefisien karena perubahan pipa ya, bentuk pipa, bukan gesekannya. Kalau yang tadi pipa dalamnya berbentuk ulir, berarti kan kekasaran nih hubungannya, berarti berhubungan dengan losis mayor ya. Bagus pertanyaannya ya. Ada yang lain? Siapa yang nanya? Osep tadi yang nanya ya? Iya Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih Sep, pertanyaan bagus Sep. Ada yang lain? Paham semua apa udah ngantuk nih kayaknya nih? Kalau nggak ada yang bertanya, tak kasih tugas. Nah, ya. Kalau nggak ada yang bertanya, tak kasih tugas loh. Kalau ada yang bertanya, tak kasih tugas juga. Podo wae ya. Ya wes, tak kasih tugas aja ya. Iya Pak. Kalau nggak ada tugas kan nggak enak ya. Ibaratnya kalau nggak ada tugas itu sayur asem tanpa garam ya, hambar ya. Oke, tak kasih tugas di e-learning ya. Di situ ada tugas paling berapa ya? Sedikit kok tugasnya itu, 2 apa 3 loh. Sedikit kok tugasnya sedikit. Jawabannya ya nggak tahu ya. Iya. Oke ya, sampai sini ya. Silakan tugasnya dikerjakan sampai jam berapa ini ya? Sampai jam piro iki? 3.15. 3.15. Cukup kira-kira waktunya ya? Cuma 3 waktu, soalnya cuma 3 paling ya. Paling 10 menit kelar tuh ya. Ya wes ya, kalau ada yang bertanya kita sudahi saja. Cekap semanten kidungan kula. Silakan ditutup dengan doa. Sopo sing doa iki? Sopo yang doa ini? Yang diem si Hasbul, Bul, pimpin doa Bul. Bul. Ya Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun salah kata ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.